Oke. Nah, kuliah kita dimulai dengan pengertian logika matematika. Apa aja isinya ya kita lihat saja. Ini nggak akan diujikan, tapi perlu diketahui untuk beberapa hal yang materi utamanya. Oke, yang pertama dulu. Di matematik itu ada istilah yang namanya aksioma. Ini nurut-nurut nama saya aja ya. Si Oma gitu. Teman-teman saya SMA panggilnya saya si Oma, si Oma. Lama-lama saya jadi cewek, jadi Oma-Oma. Oke. Apa itu aksioma atau postulat? Adalah sebuah pernyataan atau proposisi yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan lagi. Diterima, ini mah udahlah benar gitu. Sesuatu yang sangat dasar. Nah, contohnya, kalau kita punya dua bilangan real, kita jumlahkan, hasilnya pasti bilangan real juga. Nggak usah dibuktikan lagi, udah diterima aja. Dengan hati terbuka gitu ya. Ini mah udah harus diterima kayak kitab suci gitu ya. Nah, harus diterima. Dan harus dipercaya. Kalau yang kelihatan aja nggak percaya, apalagi yang nggak kelihatan. Oke. Oke. Ada istilah nanti definisi. Apa definisi? Definisi itu hanya memberi nama kepada pernyataan tertentu atau objek tertentu. Kayak ini meja nih. Yang seperti ini namanya meja. Bukan tempat tidur gitu ya. Nah itu nggak dibuktikan, udah kesepakatan bersama aja. Dia itu namanya si Toto. Ya udah, sama ibunya didefinisikan ini si Toto gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini. Kalau di matematiknya, bilangan bulat yang hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri dan oleh satu disebut bilangan prima. 7 gitu kan, hanya bisa dibagi 7 atau dibagi 1. Hanya bisa dibagi 2 bilangan itu. Nah, itu bilangan prima. Kalau 6 bisa dibagi 6, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bukan bilangan prima. Nah, ini juga menamakan jadi bilangan prima tuh. Kayak tadi meja yang kayak gini. Bilangan yang punya sifat gini namanya bilangan prima. Enggak dibuktikan ya. Memberi nama aja ke sebuah objek atau pernyataan. Nah, kalau yang dibuktikan itu namanya ini teorema, ada yang menamakan lemma, ada yang menamakan dalil. Kalau di diktat saya namanya sifat, saya tulis gitu ya. Rumus. Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang perlu bukti. Harus ada buktinya. Gitu. Jadi nggak bisa kayak kitab suci lagi. Kitab suci mah percaya aja. Gitu ya. Zaman dulu Nabi Nuh bikin kapal gitu. 40 hari hujan ini nih. Udah nggak bisa dibuktikan, terima aja gitu ya. Nah, diterima aja. Kalau ini nggak bisa, harus ada buktinya. Gitu ya. Oke. Contoh yang namanya teorema. Jika n kuadrat bilangan genap, n-nya bilangan bulat ya. Ini kita bicaranya bilangan bulat. Kalau n kuadrat genap, maka n-nya pasti genap. Harus ada buktinya. Nanti menyusul. Tuh, katanya menyusul. Moga-moga di akhir semester muncul. Enggak, bentar lagi nanti. Nah, yang seperti ini perlu bukti, bukan definisi ini. Bukan aksioma itu ya. Ya, namanya teorema. Nah, dari sekian banyak bentuk teorema, ada yang dinamakan implikasi. Implikasi adalah teorema juga ya, teorema yang bentuknya pernyataan seperti ini. Jika sesuatu, saya sebut P aja, maka sesuatu gitu ya. Itu namanya implikasi. Kenapa dicatetin? Nggak perlu dah. Ya boleh mau nyatet mah. Nah, nyatet bagus juga jadi ingat. Gitu ya. Jadi ingat kalau nyatet tuh.
Atau ditulisnya gini, P panah Q gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk teorema yang perlu ada buktinya. Ini udah direkam udah. Nah, oke. Sebuah implikasi pernyataan jika P maka Q itu disebut benar bila semua kondisi yang memenuhi, ini namanya premis, P itu syarat atau premis itu, jika semua kondisi yang memenuhi premis mengakibatkan, ini namanya kesimpulannya jadi benar. Nanti kita lihat contohnya di bawah maksud ini. Sebaliknya implikasi itu hubungan jika maka disebut salah kalau kita bisa mencari premisnya betul tapi kesimpulannya kok jadi salah itu. Jadi cukup pakai contoh untuk menyalahkan itu. Kita lihat contoh-contoh ini, ilustrasi di bawah nih. Kalau X besar 3, maka X kuadrat besar 9. Jadi X-nya udah besar 3 nih. Betul nggak kesimpulannya? Betul ya. Kalau X lebih besar dari 3, ya X kuadratnya 9. Jangan dibalik bacanya. Ini dulu syaratnya, kesimpulannya betul. Ya ini betul, tulis BETUL, kelebihan titiknya harusnya 5, betul. Oke. Kalau yang ini betul salah? Kalau X kecil dari 3, berapa aja X-nya? Pokoknya kecil dari 3, maka X kuadratnya kecil 9. Salah ya. Nah, kalau untuk mengatakan salah, cukup kasih contoh angkanya. Saya ambil X-nya berapa? Min 5. Dikuadratkan, enggak kecil 9. Jadi kalau menyatakan sebuah implikasi salah, cukup pakai contoh. Kalau mengatakan benar, nggak boleh pakai contoh. Karena X-nya banyak, berlaku semua. Harus pakai bukti ya. Ini benar nggak? Hah? X-nya ada di sini dulu, jangan keluar kemana-mana. Benar nggak? Betul ya? Oke. Kalau ini betul nggak? Hah? Hah? Kalau salah kasih angka X-nya berapa? Min 3 ada di sini gitu? Oh, ada di situ. Kita hitung min 3 kuadrat tambah 1, 10, enggak, lebih kecil dari 10. Nah, berarti ini salah ya. Contohnya X sama dengan min 3 atau min 3,5, lebih-lebih lagi. Begitu, jadi paham ya implikasi? Sebenarnya di belakang hanya untuk kalau ada hubungan jika maka, kita tuh harus mana yang dibuktikan gitu. Atau kapan kita mengatakan ini salah gitu. Kalau salah cukup pakai contoh. Nah, implikasi P maka Q tidak sama dengan implikasi Q maka P. Kita lihat aja ini. X, jika X besar 3, maka X kuadrat lebih besar 9. Tadi udah kita lihat dia benar. Tapi nggak boleh dibalik. Kalau X kuadrat lebih besar 9, benar nggak X besar 3? Salah. Kenapa salahnya? Kalau salah kasih contoh. Hah? Min 4 dikuadratkan lebih besar 9 ya. Tapi X-nya nggak besar 3. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau ini maka ini. Jadi kalau gini berlaku yang ini enggak. Belum tentu gitu ya. Kemudian ada yang namanya prinsip kontrapositif. Ini baru ekuivalen. Kalau ada implikasi jika P maka Q, itu setara atau sama aja dengan jika tidak Q, ini negasi ya, tidak Q maka tidak P. Coba kalau diterapkan ke sini. Tadi jika X besar 3, maka X kuadrat besar 9. Yang kayak gininya jadi apa? Jika tidak yang kanan,
Kalau tidak yang kanan artinya X kuadrat enggak, lebih bisa kurang bisa sama dengan kan? Maka tidak itu apa? Betul kan? Enggak. Sebentar. Kenapa jadi salah? Tidak. Benar itu. Benar. Ini benar. Ini setara sama ini. Coba kalau ini salah, kasih contoh berapa X salah. Ini harus dipenuhi dulu jikanya ini. Kalau min 4 nggak memenuhi ini. Jika memenuhi ini, pasti harus memenuhi ini. Betul. Kalau memenuhi ini, pasti ini. Gitu ya. Jadi, kenapa ada ini? Karena kadang-kadang ada pernyataan, buktikan jika P maka Q. Ternyata susah itu. Yang dibuktikannya, jika tidak Q, maka tidak P. Itu yang dibuktikan. Nanti kita lihat. Ada contohnya. Ya. Jika tidak Q, tidak ini berarti lebih kecil sama dengan. Maka tidak ini. Kesimpulannya yang ini. Tidak P. Nah, kita lihat pembuktiannya. Ini ya. Yang tadi di depan. Saya klik aja atau mau ditulis? Klik aja ya. Hah? Klik aja biar nggak usah mikir lagi. Buktikan bila N kuadrat genap, ini P-nya, maka N-nya genap. Saya membuktikannya nggak gini. Saya akan membuktikannya bila N tidak genap, maka N kuadrat tidak genap. Kan itu tadi sama, itu prinsip kontrapositif itu. Ya. Jadi harus dibuktikan bila N tidak genap, maka N kuadrat tidak genap. Nah, kita buktikan aja, kita hitung. Kalau tidak genap, pasti bisa ditulis sebagai ini. Tuh. Karena ini pasti genap tambah 1, jadi tidak genap. Ya, K-nya nggak tahu, tergantung N-nya. Sekarang saya hitung kuadratnya. Ini kan bilangan N-nya tidak genap. Kuadratnya dihitung. Hitung. Hasilnya ini genap, tambah 1. Jadi ini tidak genap ya. Jadi, kecepatan ngomongnya. Baru muncul ininya. Tidak genap. Nah, udah terbukti. Kalau N-nya tidak genap, maka N kuadrat tidak genap. Selesailah dia. Karena ini ekuivalen dengan yang semula. Begitu. Kalau membuktikan dari sini, jalannya terus ke sini, susah. Pakai kontrapositif jadi gampang. Gitu ya. Oh ya, satu hal lagi, kuliah kita arahnya bukan membuktikan ya. Ini saya di depan aja sedikit karena harus menjelaskan beberapa istilah. Kuliah kita nanti lebih menggunakan rumus-rumus yang ada untuk menyelesaikan soal-soalnya atau permasalahannya. Saya soalnya waktu kuliah dulu, pause dulu. Oke. Yang ini susah ngomongnya. Saya mau ini. Ini dilewat dulu karena perlu yang lain. Kita pindah ke file yang kedua. File yang kedua ini. Baru ini bahan dari Purcell-nya hampir sebagian besar. Depannya ada tambahan dikit. Rasanya dari Purcell juga ini. Ini tadi pause, udah jalan lagi. Kerekam semua omongannya. Nggak apa-apa lah. Oke. Yang terakhir ini bukan saya ciluk bak ditutup, nanti buktinya setelah yang ini dulu karena ada istilah bilangan rasional, irasional gitu. Siapa tahu kalian sebagian ada yang lupa. Oke, kita lihat sekarang yang dimaksud bilangan real. Bilangan real adalah real atau real
Ada yang nulis real. Kalau real itu kan bisa dipakai beli beras ya. Beli barang real kan mata uangnya yang di Arab sana. Nah, sekarang mah dinar ya. Adalah bilangan yang dapat dituliskan sebagai bentuk desimal seperti ini. Ruas kanannya nih. Desimalnya ada yang setelah digit tertentu, posisi tertentu dia berulang, teratur. Kayak ini setelah posisi sini teratur. Yang ini nggak teratur. Gitu ya. Dia kalau tulis lengkap ininya nggak pernah mengulang. 1,4142 1 berapa lagi ya? 7856432107 ngarang. Gitu ya. Ya mana inget lah. Oke, bilangan real. Beberapa bilangan real mempunyai representasi yang tidak tunggal. Artinya ini sama nih. Ini koma nih harusnya. Gitu. Sama ya. Kenapa? Karena coba kita lihat. Kalau saya punya X sama dengan 0,9. Ini 9 terus nih. 9 terus. Sampai terus 9. Sampai nggak kelihatan 9 ya terus. Tulis 9. Hilang. Kalau saya kalikan 10 kan jadi 9,99. Aduh, capek. Dikurangi 9x sama dengan 9 kan? X-nya menjadi 1. Jadi bilangan ini sama 1 sama aja. Jadi representasinya nggak tunggal. Nggak terlalu penting buat kalian. Untuk diketahui aja. Bilangan real dapat digambarkan secara geometri memakai garis lurus. Gambar garis lurus, jangan bengkok. Kemudian ditandai ini bilangan 0. Di sebelah kanannya yang positif, yang kirinya yang negatif. Gitu ya. Kuliah matematik gampang bener gitu ya. Ini kan kuliah SMP nih. Ya kita SMP dulu. Nanti yang susah saya cepet karena susah ngejelasinnya. Kalau yang gampang mah biar aja, panjang aja udah gampang gitu. Simbolnya bilangan real pakai huruf R, tapi kalau di komputer gini muncul R-nya. Susah. Biasanya dosen-dosen nulisnya gini aja bilangan real R, tapi di kakinya dikasih 2 gitu. Untuk membedakan dengan huruf R. Huruf yang dari dulu saya belajar dari mulai bayi nggak bisa-bisa nyebutnya R. Dulu mah sangat mirip ini. Setelah suruh ngomong laler, mapai, arei, lumayanan lah. Pokoknya dari kalau saya ngomong itu R atau L maksudnya. Kalau nggak jelas pasti R. Kalau L pasti jelas. Ya gitu ya. Kemudian subhimpunan dari bilangan real yang pertama bilangan asli ini. Nah ini juga kakinya 2 gitu ya. Boleh juga nulisnya gini, kalau susah ini aja yang 2. Pokoknya kalau kakinya ada 2 itu bilangan himpunan bilangan. Ini isinya ini kalau ada yang merasa asing tolong kasih tahu ya. Himpunan bulat sama dengan bilangan asli ditambah negatifnya ditambah bilangan 0. Rasional adalah bilangan yang bisa ditulis bulat dibagi bulat. Dengan syarat bawahnya nggak boleh 0. Atas namanya pembilang, bawahnya penyebut. Jangan ditanya ke saya kenapa namanya pembilang, penyebut. Diterjemahkan dari apa ya? Numerator sama denominator ya. Namanya ya sudah begitu, turun kayak kitab suci aja. Pokoknya namanya begitu. Soalnya kalau tanya, nanti saya harus tanya dosen saya. Nanti dia tanya dosennya lagi. Belum ada WA ke akhirat. Gimana namanya? Gitu ya. Bawahnya ini nggak boleh 0. Jadi nanti kalau 3/0 gimana? Ya tanya ke sana. Di bumi mah nggak ada 3/0 gitu ya.
Kemudian representasi bilangan rasional ini tidak tunggal. Ya. Seperti ini. Oke. Ini mungkin sudah diketahui ya. Nah, ini dinamakan bentuk yang paling sederhana gitu ya. Nggak ada pembagi sekutunya. Kalau ini ada pembagi sekutunya, masing-masing bisa dibagi 2. Yang ini masing-masing bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, berarti namanya punya pembagi sekutu. Punya pembagi dari kedua-duanya sekutu tuh. Bukan tentara sekutu, bukan. Kemudian bilangan real yang bukan bilangan rasional namanya bilangan irasional. Jangan ditanya juga kenapa namanya itu. Gitu ya, pokoknya dikasih nama irasional. Dan dia nggak punya simbol khusus. Kenapanya bisa dibaca di sini lah. Kalau mau yang berminat klik, saya ambil dari web. Kenapa nggak ini? Karena intinya nggak punya struktur. Bilangan irasional itu nakal. Contoh strukturnya gini, kalau kita punya bilangan rasional ditambah dengan bilangan rasional lain, hasilnya pasti rasional. Kalau irasional ditambah irasional, belum tentu irasional, bisa rasional, bisa irasional. Jadi dia bisa keluar konteksnya. Jadi nggak dikasih simbol khusus. Kemudian ada min tak hingga, mata hingga, min tak hingga dan tak hingga bukan bilangan real. Itu dia hanya menyatakan membesar atau mengecil aja. Nanti setelah interval baru saya pakai. Oke, saya balik dulu ke sini. Setelah tahu bilangan rasional sama irasional, saya akan tunjukkan bahwa ini bilangan irasional. Nah, ini teorema nih, bukan aksioma. Bukan terima gitu aja, bukan definisi. Nah, buktinya menggunakan, namanya ini udah susah sekali. Jadi saya nggak baca ininya, baca sendiri. Saya akan jelaskan aja waktu membuktikan ini. Saya akan tulis buktinya. Coba ya. Nah, ini udah dibuktikan kemarin nih di kelas lain. Coba. Tadi apa sih? Buktikan akar 2 irasional. Buktikan akar 2 bilangan ini mah istilah Inggris ya. Istilah Indonesia mah pakai R-nya 1 aja. Pokoknya ketemu huruf ini tuh agak susah nyebutinnya. Apalagi ini nih. Apa? Galat. Ininya banyak pisan. Error. Oh ya, tulisan saya kalian harus belajar ya dari sekarang. Karena tambah hari tambah jelek tulisannya. Kalau di kedokteran dulu, saya kuliah kedokteran dulu, tulisannya cum laude, kuliahnya DO. Tapi kalau kuliah lanjut lagi. Buktikan irasional. Nah, prinsip apa tadi namanya? Excluded apa? Lupa lah. Nah, ini. Pokoknya mah itu lah ya. Tapi maksudnya itu ada begini. Prinsipnya saya andaikan dulu yang sebaliknya. Jadi diandaikan. Andaikan, ini buktinya ya. Andaikan akar 2 rasional. Nanti setelah itu saya akan melangkah sampai di bawah ketemu sesuatu yang mustahil gitu. Misalkan di bawah ketemu 2 jadi sama dengan 7. Gara-gara pengandaian ini saya ketemu 2 sama dengan 7. Kan mustahil tuh. Berarti pengandaian ini salah, yang berlaku sebaliknya. Jadi dia harus irasional. Gitu ya. Itu namanya excluded middle itu. Prinsipnya. Nggak tahu namanya juga aneh gitu ya. Jadi nggak saya terjemahkan karena nggak tahu terjemahannya juga apa. Bukti dengan pengandaian gitu lah. Nah,
Berangkat sekarang dari sini, ini buktinya. Berangkat dari sini. Jadi akar 2 bisa ditulis karena rasional, tulis P per Q. Q enggak 0 dan dipilih P dan Q tidak punya pembagi sekutu. Artinya udah bentuk paling terkecil pecahannya ya. Jadi kalau 2/3 nggak boleh ditulis 4/6 gitu. Nah ini P dan Q udah nggak bisa diperkecil lagi. Meskipun kalau di sini bisa diperkecil tuh. Hilanglah dia. Gitu ya. Oke. Nah, gedeinnya lagi susah. Oke. Nah, coba. Boleh nggak kedua ruas dikuadratkan? Boleh lah. Ini kucing juga. Kan sama. Kalau dikuadratkan ya boleh. Kalau persaksamaan nanti nggak boleh. Gitu? Saya kalikan karena Q-nya nggak 0, boleh dikalikan ya. Ini apa? Bilangan apa? Ganjil genap. Berarti ini juga harus genap, betul? Tadi kita udah membuktikan kalau N kuadrat genap, pasti N-nya genap. Meskipun lupa lagi mungkin. Tapi udah, percaya aja. Nah, P kuadrat genap. Maka P-nya genap, betul? Jadi P-nya bisa saya tulis sebagai 2 kali sesuatu tambah 1. Karena genap. Enggak ada tambahan satunya. 2K ya. K bulat. Jangan gitu, nanti diangkat 0. Bilangan bulat. Ya. Saya masukkan ke sini. Jadi 2Q kuadrat sama dengan P-nya diganti dengan 2K. Ya, boleh karena P-nya tadi genap. 2Q kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Ini genap atau ganjil atau enggak tentu? Pasti genap ya. Jadi ini juga genap. Q kuadrat genap. Maka Q-nya genap, betul? Nah, dari sini saya punya kesimpulan P dan Q punya pembagi sekutu, yaitu minimal angka 2 karena genap. Nah, ini kontradiksi. Nggak boleh ini. Kalau ini disebut bintang tadi, ini kontradiksi dengan bintang gitu ya. Kalau ada kontradiksi berarti pengandaiannya salah. Jadi pengandaian salah. Haruslah akar 2 itu bilangan irasional. Udah nggak keluar di ujian, tutup aja ya. Aduh, udah jam segini. Kemudian ada yang namanya ekivalensi. Ekivalensi itu sama dengan implikasi yang berlaku bolak-balik. Jadi ininya berlaku, sebaliknya juga berlaku. Kalau berlaku gitu namanya ekivalensi. Coba, kalau N kuadrat genap, tadi udah dibuktikan di depan, N-nya pasti genap. Kalau N-nya genap, benar nggak? Ya kalau genap, ini kan 2K, berarti kalau dikuadratkan, jadi 4K kuadrat pasti genap. Jadi berlaku bolak-balik. Nah ini namanya ekivalensi. Ya. Jadi kalau ada sebuah ekivalensi, mau dikatakan benar, kita harus membuktikan 2 ini.
Jika ini maka ini, juga jika ini maka ini. Dua-duanya harus dibuktikan. Oke, ini sampai situ logika. Tutup dulu. Oke, lanjut. Ini udah tadi. Kemudian ada simbol-simbol yang akan kita pakai untuk kerja. Namanya simbol relasional. Relasional hubungan gitu ya. Ada 4, sebenarnya ada 6. Ini simbol ini lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, yang 2 lagi ya sama dengan udah terlalu biasa. Dan satu lagi tidak sama dengan jarang dipakai di sini. Kecuali kalian nanti pemrograman komputer. Nah, perjanjiannya dulu yang ini artinya lebih kecil. Ini lebih besar. Nah, yang ada tanda sama dengannya ini artinya lebih kecil atau sama dengan. Boleh berlaku lebih kecil, boleh berlaku sama dengan. Kalau ini salah satunya betul, seluruhnya jadi betul gitu ya. Nah, jadi 2 lebih kecil sama dengan 2 betul karena 2 kecil 2 benar. 2 kecil 2 salah. Sama dengannya betul. Jadi hubungannya benar. 2 lebih kecil sama dengan 3 betul nggak? Lebih kecilnya dipenuhi ya. Oke. Nah, sehubungan dengan itu berlakulah ini rumus, ini teorema nih ya. Ada buktinya, tapi kita nggak akan buktikan satu persatu. Biar nanti yang masuk matematik aja. Dan matematik juga kalau masuk ke bagian yang murni baru ini. Kalau masuk ke aktuaria, matematik terapan, matematik ekonomi ya, nah ini diterima aja dengan hati yang sangat terbuka. Jadi jangan dihafalkan ya, ini jangan dihafalkan. Saat mengerjakan soal kalau perlu diintip, gitu dibaca bener enggak kalau ragu-ragu. Kalau udah nggak ragu-ragu ya pakai aja gitu. Saya aja nggak hafal, tutup sebutin apa aja nggak tahu, padahal udah berapa puluh tahun saya omongin ke mahasiswa itu. Tapi kalau pakai saya udah otomatis apa. Jadi kalau rumus-rumus gitu biasanya hafalnya karena ngerjain soal-soal. Jadi kalian kuliah matematik, kimia, fisika tuh wajib banyak latihan. Prinsipnya persis kayak kalau kita belajar naik sepeda gitu. Sok dikasih teori sama yang paling jago pun begitu ada sepeda dicobain jatuh gitu ya. Tapi kita coba sekali waktu bisa itu. Terus jadi bisa terus tuh. 5 tahun kemudian, 5 tahun nggak dipakai, 5 tahun kemudian ada sepeda cobain langsung aja bisa itu. Jadi istilahnya udah meresap gitu ya caranya gitu. Tapi harus melewati latihan. Ini sama. Kalian sepinter apapun, kalau nggak pernah latihan nanti ujian mungkin bisa tapi lama. Nanti protesnya habis waktu nggak cukup. Ya karena mikirnya lama itu. Nggak terbiasa latihan. Oke, ini jelas kalau ada A kecil B, kedua ruas ditambah bilangan real, hubungannya tetap. Dikurangi bilangan real yang sama, tetap. Dikalikan bilangan positif, A kecil B, kedua ruas dikalikan bilangan positif yang sama, hubungannya tetap. Kalau dikalikan bilangan negatif, berbalik. Jadi sebenarnya saya lebih senang nulisnya gini. A kecil B, C-nya kecil 0, maka saya pengen lihatnya tetap posisi BC-nya jangan dibalik-balik kayak yang di situ. Nah, ini AC berbalik ininya ya. Jadi gitu. Kalau pengalinya bilangan negatif. Oke, ini udahlah biarin aja dulu nanti kalau di tutorial banyak soalnya nanti kalau perlu kita intip lagi ininya. Kemudian pengertian interval. Ini himpunan I, himpunan bagian dari bilangan real disebut interval.
bila memiliki minimal 2 buah anggota. Jadi kalau cuma ada titik A gitu atau bilangan 1 ya bukan interval. Minimal 2 anggota. Gitu ya. Jadi kalau digambar itu harus minimal mempunyai 2 anggota. Gitu. Dan memuat semua bilangan real yang berada di antaranya. Baru disebut interval. Intervalnya nggak harus AB, bisa lebih lebar. Tapi kalau diambil 2 anggotanya, semuanya harus masuk ke interval tersebut. Yang bukan interval tuh misalkan gini, 1, 3, ini 2, kalau lebih kecil, 7, 9 gitu ya. Nah, saya punya himpunan ini, dua-duanya digabungkan. Bukan interval, kenapa? Karena kalau saya ambil A-nya di sini, ambil B-nya di sini, nggak semua ini masuk ke himpunan tersebut. Ini gabungan interval ya. Ininya interval, gabungannya bukan interval. Ya, himpunan bagian aja deh bilangan real. Nah, sehubungan dengan interval tersebut, maka ada notasi-notasi khusus. Saya perbesar supaya kelihatan. Ini kebaca nggak yang belakang? Kebaca. Soalnya diam aja, jawab aja sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau saya punya himpunan X, X-nya selalu bilangan real. Di mana X terletak antara A, B. Ya. Ujungnya nggak masuk, ujung kiri nggak masuk, ujung kanan nggak masuk. Bisa kita gambarkan seperti di kanan. Ini. Gambarnya ini sengaja dilubangi, nggak termasuk. Ini nggak termasuk. Ininya agak ditebalkan atau diarsir lah apa aja. Jadi ini yang dimaksud adalah semua X yang ada di sini. Banyak sekali. Ada tak hingga buah banyaknya bilangan di antara AB. Nah, supaya nulisnya nggak panjang, ada notasi nyingkatnya yaitu ini. Gini. Ini artinya semua X yang terletak di antara AB, ujungnya nggak masuk. Pakai kurung bulat. Ya. Dan kalau ujungnya nggak masuk, dinamakan intervalnya terbuka. Kalau ujungnya masuk, kalau digambar, di garis real, ininya dipenuh, isi penuh ya. Jangan bolong kayak tadi. Ininya nulisnya pakai kurung siku kalau masuk. Nah, yang kanan nanti boleh juga yang atas nulisnya gini. A pakai kurung gitu. A ini bulat. Itu artinya ujungnya nggak masuk. Kalau masuk boleh nulisnya pakai kurung siku gitu. Ini berarti A dan B-nya termasuk. Oke. Lanjut yang dengan tahu yang itu, yang lain mah gampang lah. Kalau A-nya masuk, B-nya enggak, ya yang A dikali kurung siku, yang B tidak. Ya. Terbuka setengah. Sama di sininya juga. Sampai bosan dengerinnya juga ya. Ngomongnya apalagi lebih bosan lagi nih. Nah. Kalau B-nya yang masuk, B-nya pakai kurung siku. Ada juga interval di mana himpunan X lebih besar dari A. Tapi lebih besarnya terus aja membesar. Kemana kalau kalian situ ya? Nah, suka terbalik kalau nyerangin tuh. Kesana ke kanan gitu. Padahal tangan kiri. Ini ke kiri gitu kan. Lama-lama jadi gila. Oh ya udah gila juga. Oh ya nanti. Nah, kalau ini intervalnya di gambarnya ini, mulai titik A, A-nya nggak masuk, semua X yang lebih besar dari A. Boleh nulisnya gini, boleh pakai ini. A tak hingga. Tapi jangan pernah nulis gini, karena tak hingga nggak pernah masuk ya. Ini kurung siku, ini dipotong nilainya 90%. Iya. Tak hingga sama min tak hingga nggak pernah masuk ya. Kalau A-nya masuk ya pakai gini. Demikian juga yang sebelahnya. Udahlah. Gampang ini ya. Itu namanya interval. Interval jenis-jenisnya. Terus apa ya tadi saya mau ngomong
Lupa deh jadinya.